Shalom Kingdom Citizen, welcome home. Kami bersuka cita menyambut Anda yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama dengan kami di keluarga besar GBI Villa Citra Rock Ministry. Diinformasikan kepada seluruh jemaat, bagi yang ingin memberikan persembahan, jemaat bisa memberikannya melalui GoPay dengan barcode berikut ini. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, jemaat bisa memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Memiliki identitas yang kuat di dalam Kristus adalah cara untuk orang lain bisa melihat perbedaan kita dengan dunia. Demikianlah Rock News di sepanjang minggu ini. Selamat menikmati kasih karunia Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, warga kerajaan Shalom. Shalom. Sekali lagi boleh bersama-sama dengan kita semuanya yang ada di tempat ini. Shalom. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan kita baik, amin. Amin. Bahkan Dia sudah mati dan Dia bangkit untuk setiap kita. Mari bersama kita datang dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur lagi karena kami punya Allah yang begitu baik. Engkau begitu setia. Dan hari ini kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Dengan kasih-Mu yang sempurna, Engkau mati untuk setiap kami. Bahkan Engkau bangkit, memberikan hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, hidup yang kekal di dalam nama Yesus. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap pujian kami, syukur kami, menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Kami persembahkan kehidupan kami Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama kita memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, karena Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami. Ya, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
menjadikan hidup kami berarti Tuhan. Dan kami percaya kami dibebaskan, kami menerima kemenangan. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Yes. Ku bebas, bebas, bebas Karena kuasanya. ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sama-sama nyatakan. Ku bebas, bebas, bebas karena Ya, pengampunannya. kami terima pengampunan-Mu Ku Tuhan. bebas, bebas, bebas Karena kuasanya. ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas Kuasa-Mu Tuhan. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab kita lebih dari pemenang. Amin. Kita terus deklarasikan ini supaya firman ini terus menjadi semangat dalam kehidupan kita. Kami terlalu percaya Tuhan, oleh kuasa salib-Mu yang sempurna menjadikan hidup kami berarti. Dan setiap kami boleh menyadari bahwa hidup kami sepenuhnya adalah milik Tuhan. Mari nikmati setiap kami. Hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Dan kami rindu menaikkan korban syukur kami. Pujian kami Tuhan. Kepada Allah yang sungguh baik. Tuhan yang mengasihi hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu Terima kasih Tuhan bagiku. untuk pengorbanan-Mu. Terlalu dalam untuk dimengerti, Terlalu besar. sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kami bawa hidup
hidup kami Tuhan. Kami bawa pengagungan kami untuk Yesus Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Kami nyatakan Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. mari nikmati pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Kami sembah Kau Tuhan. Yes. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, Kami bersyukur Tuhan. sungguh indah. Kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Bahkan Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk setiap kita memperoleh hidup yang kekal. Mari naikkan ucapan syukurmu atas setiap pengorbanan, atas setiap tetesan darah, atas setiap apapun yang Tuhan sudah lakukan untuk setiap kita. Mari naikkan ucapan syukurmu hari ini. Mari ingat segala kebaikannya, darahnya yang tercurah untuk setiap kita, menanggung dosa kita, menanggung kesalahan kita dan pelanggaran kita. Mari bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbanan
sungguh besar. Amin. Sungguh indah Terima kasih Tuhan. yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sambil mengucap syukur lebih lagi, mari bersama katakan, Sungguh besar pengorbanan yang begitu besar, bagi menyelamatkan setiap kehidupan kami lalu dalam yang sulit untuk kami pahami, tapi Engkau mau lakukan buat setiap kami Tuhan. sungguh Besar, oh Tuhan, indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh besar pengorbananmu bagi besarnya pengorbananmu Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar, sungguh Indah. pikirkan Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi mari bersama-sama nyatakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh sungguh besar Bagiku kami katakan terima kasih Tuhan. untuk dimengerti. Terima kasih buat pengorbananmu yang besar. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, Di setiap kami Tuhan, tak terselami bagiku. amin, amin. Sungguh indah. Sungguh indah pengorbananmu Yesus. Oh Yesus, tidak ada kata
yang dapat kami ucapkan Tuhan. Selain rasa syukur kami Sungguh kami bersyukur dan terima kasih kami atas segala hal yang Tuhan sudah buat, atas segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan, bahkan yang telah Engkau selesaikan di atas kayu salib untuk menebus setiap kami Tuhan. Menjadikan kehidupan kami berharga, menjadikan kehidupan kami lebih berarti, menjadikan kehidupan kami lebih bermakna. Karena Tuhan yang besar tinggal dalam hidup kami, karena Tuhan yang besar menguasai kehidupan kami. Dan mulai hari ini akan kami ingat pengorbanan-Mu, akan kami ingat Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, yang tidak bisa seorang pun lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami terlalu bersyukur kami punya Tuhan yang sangat baik. Kasih-Mu yang sempurna mampu mengubahkan kehidupan kami. Biarkan firman-Mu tinggal dan memenuhi kehidupan kami. Kami sediakan hati kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam satu nama, nama yang memberikan kemenangan dalam hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di rumah yang sedang mengikuti streaming online ini. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya kasih tema khotbah saya, makna Paskah bagi kita. Kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Ayat ini berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Perhatikan penekanan daripada Rasul Paulus. Mengapa berita Paskah atau berita kematian dan kebangkitan Kristus itu dikatakan sangat penting, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Nah, kita melihat apa yang Paulus tekankan, yang dia katakan sangat penting itu. Pertama, Kristus telah mati. Saudaraku yang kekasih, hari Jumat yang baru lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa Kristus mati itu bukan karena kesalahannya sendiri. Yesus mati itu bukan karena sakit tua atau karena serangan jantung. Yesus mati itu juga bukan karena vonis pengadilan agama Yahudi yang menuduh Yesus sebagai seorang penista agama, menghujat Allah dan lain sebagainya. Yesus mati bukan karena itu. Yesus mati juga bukan karena vonis pengadilan Romawi yang menuduh Yesus untuk menolak membayar pajak. Tidak demikian, ya saudaraku yang kekasih. Yesus mati semata-mata cuma karena satu hal. Dia mati karena dosa umat manusia. Nah saudaraku yang kekasih, hari Jumat yang lalu kita sudah belajar dosa. Pengertian yang pertama adalah meleset dari tujuan, meleset dari sasaran. Bisa dikatakan dosa adalah sebuah kegagalan. Ya, gagal dalam hal apa? Gagal dalam hal melakukan kehendak Tuhan. Meleset dari sasaran Tuhan. Bukankah manusia hari-hari ini kita selalu meleset. Menjalani hidup ini tidak sesuai dengan kehendak dari Tuhan itu sendiri. Nah, itulah pengertian dosa. Yang kedua, pengertian dosa adalah pelanggaran hukum. Saudara, aku kasih berbicara soal pelanggaran hukum, kita semua sadar bahwa kita semua manusia adalah orang-orang yang selalu melanggar hukum. Tidak ada satu manusia pun yang bisa sempurna mentaati hukum. Firman Tuhan katakan karena semua manusia telah berdosa. Artinya semua manusia sudah melanggar hukum. Itu sebabnya manusia disebut berdosa.
Yang ketiga, pengertian berdosa dalam hal ini adalah tumpukan hutang. Jadi setiap pelanggaran, setiap kegagalan kita, ibaratnya kita menerima sebuah surat hutang. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan, sebanyak itulah surat hutang yang kita pegang. Dan kita semua tahu bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa melunasi hutangnya sendiri. Sementara dia sendiri orang yang berhutang. Nah, akibat hutang dosa, manusia ditentukan mati oleh Allah. Maka untuk menebus manusia dari dosa, dari ancaman kematian, Yesus sendiri datang ke dalam dunia dengan cara mati di atas kayu salib untuk menggantikan posisi saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa. Jadi seharusnya yang digantung di atas kayu salib itu bukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu manusia yang tidak berdosa. Yang berdosa adalah manusia. Seharusnya kitalah yang digantung. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi manusia, dia menggantikan posisi saudara dan saya sebagai orang yang berdosa. Sehingga dia dijadikan dosa. Maka dia mati di atas kayu salib sebagai penebus dosa. Jadi Yesus yang tidak berdosa rela dijadikan dosa karena saudara dan saya. Sehingga ia rela menerima penghukuman mati di atas kayu salib. Nah, saudara aku yang kasih yang kedua, mengapa berita Paskah begitu sangat penting untuk diberitakan? Karena Kristus telah dikuburkan. Sampai hari ini ada bukti sejarah bahwa kuburannya sampai hari ini masih ada. Ya, saudara aku yang kasih. Yang ketiga, mengapa berita Paskah itu disebut begitu penting, saudara aku yang kasih. Yang ketiga, karena Kristus telah dibangkitkan. Jadi saudara aku yang kasih, pertanyaannya apakah benar Yesus bangkit dari kematian? Apakah ada faktanya? Apakah ada buktinya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian? Dan Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1985 ada seorang teolog filsafat dan seorang profesor Dr. Gary Habermas. Saudaraku yang kekasih, dia berkata, dia memberikan 12 pemaparan bahwa ada 12 fakta yang mendukung bahwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang nyata. Kebangkitan Kristus itu bukan cerita hayalan. Kebangkitan Kristus itu bukan fiksi, cerpen atau novel atau cerita legenda. Tetapi saudaraku yang kekasih, ketika dia memaparkan ada 12 fakta bahwa Kristus benar-benar mati dan benar-benar bangkit, ada seorang ateis, orang yang tidak percaya sama Tuhan, yang namanya Anthony Flew, saudaraku yang kekasih. Ya, dia tidak percaya apa yang dipaparkan, yang disampaikan oleh Habermas ini, saudaraku yang kekasih. Sehingga dia mengajak Habermas ini untuk debat terbuka. Maka debat ini pun digelar, saudaraku yang kekasih. Dan dihadiri sekitar 3.000 orang, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi yang menjadi juri perdebatan antara Profesor Habermas dan Anthony Flew ini, saudaraku yang kekasih, ada 10 orang menjadi jurinya. 5 orang terdiri dari 5 filsuf yang menilai isi debat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan 5 lagi hakim profesional yang menjadi juri dalam perdebatan antara Habermas dan Anthony Flew, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah saudara, dalam perdebatan tersebut ada 4 orang filsuf menyatakan Habermas unggul, satunya abstain, saudaraku yang kekasih. Sementara juri yang kedua yang terdiri dari 5 hakim profesional, saudaraku yang kekasih, mereka memberi nilai teknik debat, saudaraku yang kekasih, di antara kedua orang ini. 3 orang hakim profesional memberikan suara untuk Habermas. Sementara 2 suara untuk Flew, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah sehingga kita melihat bahwa debat ini dimenangkan oleh teolog filsafat ini, saudara.
Dia adalah seorang ahli apologetika. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam perdebatan kali dimenangkan oleh Habermas ini, ya perdebatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana, itu fair saudara. Ketika mereka kalah debat, mereka akan tinggalkan keyakinan mereka yang lama, mereka akan mengikuti karena mereka kalah debat. Nah, itulah hebatnya orang-orang yang berdebat saudara, menurut keyakinan mereka masing-masing. Ketika mereka kalah debat, mereka pasti tinggalkan keyakinan lama mereka. Sehingga seorang ateis ini ketika dia kalah debat, ya, dia tinggalkan ateisnya lalu dia menjadi orang Kristen. Nah, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita melihat saudara, Habermas memaparkan 12 fakta sejarah yang mendukung bahwa kebangkitan Kristus itu sesuatu yang sangat nyata, bukan sekedar cerita hayalan, bukan sekedar cerita fiksi, bukan sekedar cerita legenda. Nah, saudara aku yang kasih, dari 12 fakta ini saya cuman mengutip 3 fakta saja. Yang pertama, saudara aku yang kasih, murid-murid mengalami transformasi bahkan bersedia mati demi kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Saudara, jadi yang dipaparkan oleh Habermas ini, saudara, dia menemukan fakta bahwa ketika Yesus bangkit, murid-muridnya terjadi satu perubahan hidup yang begitu luar biasa. Artinya memang kebangkitan Kristus itu membawa sebuah perubahan hidup. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, Habermas mengatakan bahwa tadinya Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus, yang skeptis, yang tidak percaya, berubah menjadi percaya karena melihat langsung, menyaksikan langsung bahwa Yesus yang tadinya mati sekarang bangkit. Nah, yang ketiga saudara, yaitu Saulus, ya, yang sekarang kita kenal dengan Rasul Paulus. Dia adalah seorang pemimpin penganiayaan jemaat, saudara. Berubah menjadi percaya karena suatu pengalaman nyata ketika dia bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Dalam sebuah peristiwa perjalanan, dia membawa surat untuk menganiaya jemaat. Dalam perjalanan naik kuda menuju ke Damsyik, saudara-saudara, ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia terjatuh dari kudanya dan dia berkata, "Siapakah engkau?" Suara dari cahaya itu berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Dengan perkataan lain, Paulus yang tadinya adalah anti Kristus, dia menolak percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan menjadi orang yang sangat anti Kristen, menganiaya orang Kristen, sekarang berubah hidupnya menjadi pengikut Kristus yang secara radikal. Nah, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, jadi kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang didukung dengan data yang sangat amat kuat. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan, jadi karena kebangkitan Kristus inilah menjadi dasar iman Kristen, saudara aku yang kasih. Ya, kalau kita sebagai orang GBI, kita percaya salah satu pengakuan imannya adalah aku percaya bahwa Yesus Kristus telah disalibkan, telah dikuburkan, telah dibangkitkan, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan pengantara kita. Jadi saudara aku yang kekasih dalam Tuhan, inilah dasar iman Kristen kita. Saudara aku yang kekasih. Jadi kebangkitan Kristus itu menjadi dasar iman orang Kristen sampai hari ini. Siapapun dia kalau jadi orang Kristen, dia harus mengakui bahwa Yesus itu pernah disalibkan, Yesus pernah dikuburkan, Yesus pernah dibangkitkan, dan Yesus juga sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, bahkan sebagai Juru Selamat, serta menjadi pengantara bagi semua orang percaya. Nah, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, itulah yang kita yakini. Kalau Kristus sudah dibangkitkan, saudara aku yang kekasih, itu menjadi dasar iman saudara dan saya sampai hari ini. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi seandainya Kristus tidak dibangkitkan? Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17, dikatakan demikian, seandainya Kristus tidak dibangkitkan.
maka semua pemberitaan Injil adalah sia-sia. Saudara bayangkan seandainya Kristus tidak dibangkitkan, dia cuma mati tapi dia tidak bangkit. Untuk apa kita memberitakan Injil? Apa harapannya kepada orang yang kita beritakan itu, saudaraku yang kekasih? Apa artinya Injil disebarkan? Kalau orang yang kita kabarkan, yang kita beritakan itu sudah mati. Dia menjadi seorang pahlawan seperti pahlawan biasa yang ada di dalam dunia ini. Yang dikenang oleh setiap tahun orang menyanyikan, telah gugur pahlawanku. Mungkin seperti itu. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia bukan hanya mati tapi dia bangkit, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya ayat ini berkata seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka iman kita sia-sia. Saudara aku kasih, ibadah kita sia-sia. Melayani Tuhan pun sia-sia. Bahkan segala jerih payah kita di dalam Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Mengapa? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, saudara aku kasih dalam Tuhan. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tetap ada di dalam dosa. Dosa kita harus bayar dengan kekuatan kemampuan kita. Dan sampai kapanpun manusia tidak bisa membayar dosanya dengan amal dan perbuatannya. Dosa kita begitu banyak, tumpukan hutang dosa kita begitu banyak. Sehingga perlu ada seseorang yang menebus saudara dan saya. Dan itu sebabnya seandainya Kristus tidak dibangkitkan, saudara aku yang kekasih, yang namanya dosa tidak pernah selesai. Tetapi karena Yesus sudah dibangkitkan, saudara, dari kematian, sehingga dosa saudara dan saya sudah lunas, sudah selesai ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya salah satu perkataan Tuhan Yesus yang terakhir di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Nah saudaraku yang kekasih, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Saudaraku yang kekasih, artinya apa? Malang. Kok kita berharap kepada orang yang mati, kita berdoa kepada orang yang mati. Seperti orang pergi ke kuburan, berdoa kepada orang yang sudah mati. Sama halnya seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Apalah artinya saudaraku yang kasih? Bukankah kita menjadi orang yang malang, bahkan paling malang? Apa yang Alkitab katakan saudara? Nah, itu sebabnya seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak akan pernah ada kebangkitan orang mati. Orang-orang yang sudah mati mendahului kita selama-lamanya dia ada di kuburan dan tidak ada harapan untuk dibangkitkan. Tetapi kita bersyukur saudaraku yang kekasih di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 bagian Allah. Ayat ini berkata tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara aku yang kekasih, Matius 28 ayat yang ke-6. Malaikat Tuhan berkata kepada murid-murid Yesus, ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit seperti yang sudah dikatakannya dahulu. Mari lihat tempatnya ia dibaringkan. Jadi kita melihat ayat-ayat ini memberikan konfirmasi bahwa Yesus memang sudah benar dia mati. Tapi hari ketiga dia benar-benar bangkit. Nah oleh karena kebangkitan Kristus inilah hidup saudara dan saya jadi penuh harapan. Saudara aku kasih terjadi perubahan yang sangat amat radikal. Kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus. Ya, murid-murid rela menjadi martir, rela mati. Setelah mereka mengabarkan Injil, saudara aku yang kekasih. Saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Yakobus anak Zebedius rela mati karena dipenggal kepalanya. Demi mempertahankan imannya. Demikian juga Matius rela dipenggal kepalanya. Yakobus juga demikian rela dilempar dari atas atap bait Allah. Dan disesah sampai mati. Demikian juga Matias, dia rela dirajam batu
dan dipenggal kepalanya sampai mati. Demikian juga murid Yesus yang bernama Andreas. Dia juga rela mati disalibkan. Demikian juga Markus rela diseret sampai mati. Apalagi Petrus, saudaraku yang kasih. Dia rela mati disalibkan dengan kepalanya di bawah. Demikian juga Paulus rela dipenggal kepalanya. Karena menjadi saksi Kristus. Bartolomeus juga rela disesah dan disalibkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Lukas rela digantung di pohon zaitun. Bahkan murid yang bernama Yohanes rela digoreng dalam minyak yang mendidih. Bahkan dibuang ke Pulau Patmos. Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya sebelum melihat bukti di mana Yesus pernah dipaku tangannya. Setelah dia melihat kebangkitan Yesus dan dia membuktikan sendiri bahwa benar yang bangkit adalah Yesus. Dia rela ditombak dan dilemparkan ke tungku perapian sampai mati. Bapak Ibu, kita melihat terjadi perubahan yang sangat amat radikal. Saudaraku yang kekasih. Jadi dampak kebangkitan Kristus membawa perubahan hidup daripada kehidupan murid-murid. Demikian juga perubahan karakter maupun tujuan hidup mereka berubah. Saya ambil salah satu contoh adalah Rasul Paulus. Siapakah Rasul Paulus? Dari seorang penganiaya jemaat. Membawa surat, mendapatkan surat rekomendasi dari Gamaliel, saudaraku yang kasih. Lalu kerjanya cuma hanya mencari orang Kristen untuk dianiaya bahkan dibunuh, saudaraku yang kasih. Kita melihat bagaimana terjadi perubahan dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang misionari. Dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Bahkan dia pun pernah ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Apa yang terjadi saudara ketika di penjara? Firman Tuhan katakan dia bernyanyi di penjara saudara. Jadi penjara tidak membuat dia takut, membuat dia kapok saudara aku yang kasih. Paulus juga seorang yang berkata, ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita melihat tujuan hidupnya berubah. Ya, ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, saudaraku yang kasih. Jadi arah tujuan hidupnya adalah Kristus. Dia berkata kalau hidup ini adalah Kristus, kalau mati itu adalah sebuah keuntungan. Itu sebabnya dia juga berkata kalau aku harus hidup di dunia ini. Dia sadar kalau dia masih hidup dan dia harus hidup di dunia ini. Dia berkata itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya terjadi tujuan hidupnya. Terjadi perubahan hidup yang radikal. Dulu hidupnya penuh dengan kebencian. Mencari orang-orang Kristen untuk dianiaya. Tapi sekarang berubah total. Ya, betul-betul hidupnya, fokusnya hanya kepada Kristus. Mengapa? Karena dia sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya dia berkata, yang aku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kita melihat Paulus begitu menjadi seorang yang radikal, percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasih, Yesus sudah bangkit. Yesus hidup hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Sebab Yesus hidup. Saudara dan saya punya harapan. Sebab Yesus hidup. Ada nyanyian lama berkata. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Maka ada hari esok. Ada harapan. Ada masa depan buat saudara dan saya. Karena kita sembah Tuhan yang hidup. Maka kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi situasi apapun, saudaraku yang kekasih. Yang Tuhan izinkan terjadi di hari-hari ini. Kita menyembah Yesus yang hidup.
Oleh sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Berarti Dia memiliki telinga untuk mendengar. Dia punya mata untuk memperhatikan setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Oleh karena Dia hidup, Dia ingin kita hidup. Jadikan hidup ini bermakna dan berarti. Bapak Ibu yang kekasih, mari maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan yang ada di dalam hidup saudara dan saya adalah hidup, bukan Tuhan yang mati. Tetaplah terus setia mengiring Tuhan sampai Dia datang menjemput kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh memperingati, mengenang kembali Engkau yang pernah mati 2000 tahun yang lalu. Engkau tidak selamanya mati, tetapi pada hari ketiga Engkau bangkit. Dan hari ini kami memperingati hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Allah yang mendengar setiap keluhan, setiap masalah persoalan, setiap doa daripada umat. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa bersama dengan jemaat yang ada di rumah. Kami berdoa khususnya buat para petugas rapid test maupun PCR yang melakukan tes. Agar mereka dapat sebanyak mungkin melakukan tes ini. Sehingga dapat memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa buat para relawan yang bekerja di bidangnya masing-masing. Tuhan, lindungi mereka agar mereka yang sedang bertugas yang ada di lapangan sana tetap dalam keadaan sehat. Tuhan, kami berdoa buat semua petugas pemakaman yang menjalankan tugas mereka. Tuhan, berikan anugerah kekuatan, berikan mereka kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh menteri kabinet Indonesia Maju, agar mereka bersama-sama sepakat dapat mengambil kebijakan yang tetap dalam menangani COVID-19 ini. Kami berdoa buat Indonesia supaya tetap bersatu semua lapisan masyarakat, bahu-membahu untuk memerangi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia agar semakin sadar dan mengerti untuk mematuhi, jaga jarak, dan serta memakai masker. Dan kami berdoa supaya seluruh masyarakat tidak berbondong-bondong untuk mudik, untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kami berdoa Tuhan buat mereka seluruh masyarakat yang terpaksa harus bekerja di luar rumah. Tuhan, lindungi mereka, jaga mereka. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau mengampuni bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa agar banyak jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu agar pandemik ini boleh segera berakhir, segera berlalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, di bumi seperti di sorga. Dan akhirnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan yang ada di rumah, terimalah berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, yang menyertai kita sekalian mulai hari ini, esok dan seterusnya. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami terima berkat-Mu. Semua kita yang percaya, semua jemaat yang ada di rumah, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.